Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala idan in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, nikmat bisa hadir ke majelis ilmu seperti malam ini. Alhamdulillah, semoga Allah menolong kita agar kita senantiasa istiqomah bisa hadir ke majelis ilmu ini. Karena seperti yang sering kita sampaikan, bahwa kalau ada majelis ilmu, pengajian-pengajian seperti yang kita lakukan malam ini, maka di sekitar kita ini duduk bersama kita para malaikat yang memang diutus oleh Allah, yang menurut Nabi sayap-sayapnya menjulang sampai ke langit. Nanti kalau kajian ini sudah kita tutup, maka malaikat-malaikat tadi itu segera terbang laporan kepada Allah kalau di Masjid Al-Muhajirin Pondok Sidokari Indah Sidoarjo baru saja selesai diadakan kajian. Maka banyak sekali dialognya antara Allah dengan malaikat, ya. Salah satunya itu bahwa Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita yang hadir di majelis ilmu sekarang ini. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha terus hadir, ya, ke majelis ilmu. Agar apa? Agar kita pelan-pelan dosa-dosa kita terampuni, ya. Dan nantinya dosa kita akan habis, ya. Mudah-mudahan seperti itu. Semoga Allah menolong kita agar kita mudah untuk bisa hadir. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, masih suasana maulid, ya. Mari kita ingat kembali beberapa hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, ya. Kalau kita membicarakan Nabi Muhammad ini nggak ada habis-habisnya, ya, nggak ada habis-habisnya. Karena apa? Memang segala sesuatu tentang Nabi Muhammad itu semuanya indah, semuanya layak ditiru, ya. Semuanya layak diteladani. Maka tidak akan habis-habis. Walaupun kita pernah membaca, kita pernah mendengar gitu,
Lalu kalau kita ceritakan lagi, insya Allah masih membuat kita tidak bosan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad itu diutus di tengah masyarakat jahiliyah, bodoh, masyarakat yang bodoh. Tapi ini bodoh yang lebih bodoh ya, bodoh yang lebih bodoh. Bukan bodoh otak ya, bukan bodoh otak. Karena apa? Karena orang-orang yang hidup bersama Nabi itu banyak yang cerdas, banyak yang pandai otaknya ya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, lalu siapa itu? Abu Thalib. Itu orang-orang yang sangat cerdas, pemimpin-pemimpin yang hebat. Tapi bodoh yang ini lebih berat ya dibandingkan hanya sekedar bodoh otak. Bisa jadi kita punya bodoh seperti ini ya. Hati-hati, hati-hati. Yaitu bodoh hati ya. Bodoh hati. Bodoh hati itu ciri-cirinya itu diberi sesuatu menolak. Dinasehati itu enggak mau. Dinasehati enggak mau. Diajak datang ke pengajian-pengajian tidak bisa hadir. Kalaupun hadir secara fisik aja, hatinya ada di luar, pikirannya ada di luar. Ayo evaluasi, apakah kita punya sifat yang seperti ini ya? Seolah-olah kita hadir ke suatu pengajian, tapi hatinya ada di luar, pikirannya ada di luar. Lalu sesuatu yang penting dianggap tidak ada gunanya. Disampaikan ayat-ayat Allah, tapi tidak didengar. Itu zaman jahiliyah seperti itu. Ayo kita koreksi diri ya. Jangan-jangan kita ini termasuk masih jahiliyah ya. Masih jahiliyah. Itu perlunya ngaji seperti itu. Kita diingatkan, apakah kita ini masih jahiliyah atau sudah cerdas ya. Otak kita cerdas, hati kita cerdas. Sesuatu yang tidak ada gunanya dianggap penting ya, dianggap penting. Berguna atau tidak itu ukurannya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Maka ibu bapak, mari kita sering-sering ngaji, kita sering-sering hadir ke pengajian-pengajian agar yang kita lakukan ini itu sudah benar atau hanya main-main. Akibat kebodohan tadi yang terjadi di zaman Nabi ini ya. Kalau di zaman kita bisa jadi bentuknya yang beda ya. Hakikatnya sama tapi bentuknya beda. Patung buatannya sendiri itu dianggap Tuhan ya. Itu di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Bahkan di zaman nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim ya. Dan mereka bukan tidak sadar ya, kalau patung ini nggak bisa apa-apa ya. Kalau patung ini nggak bisa apa-apa itu bukan tidak sadar. Seperti di zaman Nabi Ibrahim itu, begitu patung-patung itu tadi dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, tinggal satu patung paling besar itu dibiarkan, maka orang kafir tanya kepada Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung ini? Maka Nabi Ibrahim jawab, silahkan tanya kepada patung yang paling besar itu, barangkali dia tahu. Orang kafir menjawab, kamu menghina saya. Bagaimana mungkin patung bisa menjawab pertanyaan saya? Nah itu berarti apa? Orang kafir itu tahu kalau apa patung itu tidak bisa apa-apa, tapi mereka sembah, mereka anggap sebagai Tuhan. Itu menunjukkan apa? Bahwa mereka itu bodoh hati ya. Bodoh hati. Mereka tahu hakikatnya patung tidak bisa apa-apa. Jangan-jangan kita juga punya patung sekarang ini ya. Jangan-jangan patung kita itu HP ya. HP kita. Lalu bisa jadi apa? Laptop kita gitu. Bisa jadi uang kita gitu. Yang jadi apa? Yang jadi patung, yang menjadi berhala, yang kita sembah. Maka mari kita hati-hati ya, kita hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang yang masih jahiliyah. Anak perempuan waktu itu seharusnya sebagai penerus keturunannya, tapi dianggap hina ya.
dianggap rendah. Kalau punya anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Bahkan Umar bin Khattab melakukan ini. Lalu ibunya sendiri yang seharusnya dia hormati, seharusnya dia taati, saat itu tidak dianggap ya. Dianggap sebagai barang saja ya. Anak perempuannya dibunuh tadi, saudara perempuannya gitu. Itu dianggap barang. Kalau ditinggal suaminya maka diperdagangkan, dianggap sebagai waris ya. Dianggap sebagai waris. Itu kan menghina, merendahkan perempuan. Itu terjadi dulu di zaman Nabi. Entah tahun ini ya. Kalau ada orang yang tidak menghargai perempuan, kasar kepada perempuan, berarti masih jahiliyah. Sebab perintahnya Nabi apa? Kita harus lemah lembut kepada istri kita. Dan Nabi adalah orang yang paling lemah lembut. Jadi kita harus lemah lembut. Perintahnya Nabi apa? Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu biarkan, dia tetap bengkok ya. Dan kalau kamu luruskan dengan keras, maka dia patah. Maka berbaik-baiklah terhadap wanita. Berbaik-baiklah. Itu. Jadi mari kita evaluasi terus ya. Jangan sampai kita ini masih jahiliyah. Manusia dirampas kehormatannya. Yaitu dijadikan budak, diperjualbelikan dan lain sebagainya ya. Dalam kondisi seperti itu sangat primitif ya, Islam itu hadir ya. Dan hebatnya hanya membutuhkan waktu ini 23 tahun, hanya 23 tahun ya. Yang tadinya jahiliyah menjadi menjadi negara superpower, menaklukkan negara-negara superpower saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Hanya di bawah, kalau sampai menaklukkan itu Romawi dan Persia itu tidak sampai 100 tahun ya. Waktunya tidak sampai 100 tahun. Tapi peradaban tadi itu, dari bodoh hati tadi itu menjadi terang benderang, itu hanya butuh waktu 23 tahun. Hanya waktu 23 tahun. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ini seharusnya menjadi pedoman kita sekarang ini apabila kita ini ingin sukses. Yang pertama pasti bertauhid ya. Kita itu pasti bertauhid. Agar suksesnya dunia akhirat ya. Banyak sekali orang itu sukses tapi dunianya saja ya. Kalau dunia saja ya hanya 60 sampai 70 tahun ya. Hanya 60 sampai 70 tahun. Kalau kita ini melarat ya di dunia ya hanya 60 sampai 70 tahun. Kalau kita kaya raya di dunia ini hanya 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan ya di dunia ini sukses, di akhirat juga sukses, masuk surga. Seperti yang sering saya sampaikan, surganya tetangganya Nabi ya, bertetangga dengan surganya Nabi. Itu cita-cita kita ya, bukan hanya surga tingkat ke-100 ya, bukan hanya itu ya. Maka kita harus bertauhid ya. Maka kita harus bersyahadat. Kita harus Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang pantas disembah selain Allah. Tancapkan pada hati kita. Jangan sampai hati kita mengatakan semua agama sama, enggak bisa ya. Enggak bisa. Kita harus mengatakan yang benar itu adalah Islam. Orang Islam mengatakan yang benar Islam. Tidak bisa kita mengatakan semua agama sama. Kalau semua agama sama, kenapa kok menu Islam yang harus sholat, yang harus puasa? Yaitu berat puasa dan sholat itu. Yang harus tahajud, malam-malam harus bangun dan sebagainya. Lalu yang berikutnya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah.
Itu tancapkan dalam hati, jangan hanya sekedar apa? Di mulut saja, tidak hanya di mulut saja. Lalu secara umum kita mengamalkan Quran surat pertama ayat yang ke-5. 17 kali ini kita baca ya. Kita berjanji pada Allah. Kita bersumpah kepada Allah 17 kali minimal ya. Yaitu yang saya baca tadi pada pembuka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita hafal ya, bisa jadi ini hanya angin lalu ya. Hanya kita baca begitu saja, tidak menancap dalam hati ya. Sholat kita itu kalau dibanding dengan para sahabat itu belum ada apa-apanya ya. Umar bin Khattab itu dadanya berdegup kencang apabila Nabi jadi imam dan Nabi membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari agama, yang menguasai hari kiamat. Oh, itu Umar bin Khattab ketakutan itu ya. Karena apa? Karena dia takut akan hisabnya Allah. Padahal Umar bin Khattab itu dijamin surga ya. 10 orang pertama yang masuk surga. Coba kita tanya pada diri sendiri kita ini, kalau ada imam yang membaca Maliki Yaumiddin, adakah yang kita ini menangis? Adakah yang dada kita ini bergemuruh ya karena ketakutan? Lalu di saat kita membaca ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adakah kita dada kita ini ketakutan? Kita ini berjanji kepada Allah, hanya Engkau yang kami sembah. Betul, hanya Allah yang kita sembah, betulkah? Bukan uang kita, bukan HP kita. Apakah kita kalau bangun tidur tidak langsung nyari HP? Bukannya apa? Bukannya kita itu berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Begitu bangun tidur langsung berdoa seperti itu, menunjukkan apa? Kita bersyukur kepada Allah, kita mencintai Allah. Lalu kita niat dalam hati, ya Allah, semoga segala yang hamba lakukan hari ini bernilai ibadah, mendapatkan ridho-Mu, dan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kalau kita melakukan itu, maka semua aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah ya, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Coba kita evaluasi ya, apakah kita sudah benar berjanji kepada Allah setiap hari 17 kali ya. 17 kali. Apakah benar kita hanya menyembah Allah? Apakah ini tidak dibaca berangin lalu saja, angin lalu? Karena hafal ya, dibaca saja. Lalu janji kita kepada Allah 17 kali dalam sehari semalam, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi kita minta tolong hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kita bergantung. Sedangkan manusia itu hanya perantara ya, hanya perantara. Kita ditolong oleh tetangga kita, itu perantara. Itu semua Allah yang menolong kita. Kalau Allah tidak mau menolong kita, maka tetangga kita pun tidak pasti dibuat oleh Allah tidak menolong kita. Semuanya dari Allah. Lalu yang kedua yang dilakukan Nabi, ini tidak hanya Nabi yang melakukan ya, semua sahabat melakukan, tidak hanya pemimpin ya. Coba kalau seorang pemimpin melakukan ini dan semua stafnya melakukan ini, wah luar biasa ya. Pemerintahan itu luar biasa. Mari kita mulai dari keluarga kita ya. Ayah sebagai kepala rumah tangga berusaha melaksanakan ini, istri melaksanakan, anak-anak melaksanakan. Kalau satu rumah tangga di RT 40, RT yang lain di RW 11 ini melakukan ini semua, maka RW 11 ini akan menjadi keluarga yang hebat-hebat gitu ya. Nah kalau meluas lagi RW yang lain, desa lain gitu ya, maka Indonesia ini luar biasa ya. Yang kedua itu memperbaiki akhlak ya, memperbaiki akhlak. Nabi diutus itu yang pertama memperbaiki akhlak ya. Hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu
liutammima makarimal akhlak. Artinya sesungguhnya aku diutus, kata Nabi. Nabi diutus menyempurnakan akhlak. Maka mari kita perbaiki akhlak-akhlak anak kita ya. Dari yang kecil-kecil ya. Misalnya apa? Ada anak kita kalau mau bertamu, kita tanya kepada anak kita, mau kemana nak? Ke rumah teman ya. Kita pesan kepada anak kita, nak, kalau mau masuk ke rumah teman, bilang assalamualaikum. Bilang assalamualaikum. Kalau 3 kali tidak ada sautan, pulang, balik ya. Itu hal kecil ya. Jangan bilang apa, kalau temannya bernama Abdul misalnya, tidak turun dari sepeda motor, dia bilang Abdul, Abdul gitu ya. Itu bukan sesuai akhlak Islam ya. Bukan sesuai akhlak. Ya, yang diajarkan di Islam apa? Bilang assalamualaikum 3 kali. Kalau tidak dijawab, pulang ya. Pulang. Itu ada bertamu, ada bertamu. Bisa dibaca di Quran surat An-Nur itu nanti ya. Ada bertamu seperti itu. Akhlak yang lain kepada orang tua itu harus apa? Bagaimana? Kepada ini bagaimana? Kepada ini bagaimana? Maka penting anak-anak kita itu kita ajak ngaji ya. Kita ajak ngaji. Kita ajak ngaji, bukan kita aja yang mengaji, anak-anak kita ajak ngaji. Agar apa? Agar anak kita itu ada yang menasehati ya. Sebab kalau dia nasihati orang lain itu biasanya lebih mudah masuk ya, dibandingkan kalau kita sendiri yang menasehati. Lalu yang berikutnya yang bisa kita tiru dari Nabi agar kita ini sukses ya, ada 4 sifat Nabi yang utama ya, yaitu siddiq ya. Sifat yang pertama benar ya, perkataannya benar, tindakannya benar. Bukan hanya perkataannya aja yang benar, tapi tindakannya benar ya. Seperti di Al-Quran surat An-Najm yang saya baca tadi pada pembuka, saya baca artinya, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Jadi yang diucapkan Nabi itu tidak berdasarkan kemauan nafsunya Nabi, tapi semuanya berdasarkan perintah dari Allah, firman-Nya Allah. Ya, makanya Nabi itu nggak pernah salah. Kalau salah langsung ditegur oleh Allah. Nah itu. Jadi mari kita tiru itu. Omongan kita itu yang benar ya, yang benar. Jangan berbohong. Yang benar walaupun kepada anak kecil, kepada anak-anak kita. Kita tidak gampang berjanji kepada anak kita. Nah, nanti kalau kamu ranking, kamu tak belikan ini. Setelah ranking sungguhan ternyata enggak. Itu apa? Kita tidak mungkin dipercaya oleh anak kita. Kalau kita bilang, nak, kalau bicara yang jujur lah, ayah kok enggak ini. Kemarin itu apa? Janji ke saya, kalau aku ranking mau dibelikan ini. Lebih baik apa? Kita diem. Kalau memang anak kita berprestasi, langsung kita belikan gitu aja. Tidak usah pakai janji. Gitu. Ucapannya itu lanjutan Quran surat An-Najm tadi, surat keempat ayat kelima. Ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu semuanya wahyunya Allah. Maka kita tidak perlu ragu terhadap apa yang disampaikan Nabi. Lalu sifat berikutnya, Nabi itu amanah ya. Nabi itu amanah. Yang dipercayakan kepada Nabi pasti disampaikan. Pasti disampaikan. Orang titip sesuatu kepada Nabi itu dijaga betul oleh Nabi. Kalau berjanji itu dijaga betul oleh Nabi. Kalau ada orang-orang bilang ini rahasia ya, tolong jangan disampaikan ke orang lain. Itu betul-betul harus kita jaga ya. Karena amanahnya itu sahabat Nabi pun melaksanakan amanah. Karena takut tidak melaksanakan amanah itu Abu Bakar sama Umar itu saling menunjuk ya. Ketika apa? Ketika Nabi wafat mau diangkat khalifah pertama, Abu Bakar bilang apa? Umar lah yang pantas menjadi khalifah. Lalu Umar bilang, saya tidak akan menjadi pemimpin kalau di rakyatnya itu ada Abu Bakar ya. Itu menunjukkan apa? Abu Bakar bilang apa? Umar bilang apa? Abu Bakar.
Jadi ibu bapak, saudara-saudara, yang kedua itu adalah amanah ya. Saya sampaikan secara ringkas-ringkas karena masih banyak. Yang berikutnya, sifat utama Nabi itu tabligh ya. Tabligh itu artinya menyampaikan segala sesuatu, baik itu enak atau tidak enak, itu disampaikan. Kalau pemimpin seperti ini luar biasa. Nabi melakukannya, sahabat-sahabat melakukannya ya. Semuanya disampaikan. Di Quran surat Al-Jin ayat 28 Allah berfirman, saya baca artinya, supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan isyarat-isyarat Tuhannya. Pernah Nabi itu ditegur Allah gara-garanya apa? Beliau itu tidak mengindahkan kedatangan seorang buta ya. Ibu bapak tahu pasti ini ya, kisah ini sudah sering disampaikan di masjid ini. Ketika itu Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta, menghadap kepada Nabi. Lalu beliau bilang apa? Tunjukkan kepadaku sesuatu kebenaran. Waktu itu Nabi sedang berdakwah kepada kafir Quraisy ya. Kafir Quraisy yang bangsawan ya. Maka Nabi bermuka masam, tidak mengindahkan Abdullah bin Umi Maktum. Langsung ditegur oleh Allah di Quran surat Abasa. Tegurannya, dia, ya, ayat yang pertama, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling ya. Maksudnya berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum. Langsung ditegur karena telah datang seorang buta kepadanya. Nah itu, kalau itu kita, barangkali ayat ini tidak perlu saya sampaikan. Kalau itu saya ya, yang mendapat ayat ini, mungkin tidak perlu saya sampaikan. Karena apa? Ini melecehkan saya gitu. Ini kan seolah-olah melecehkan Nabi. Nabi ditegur, tapi Nabi tetap menyampaikan. Karena apa? Karena Nabi itu adalah seorang yang tabligh, menyampaikan. Kalau sudah diamanahkan oleh rakyat, ya harus disampaikan, harus dilaksanakan. Itu kalau kita menjadi pemimpin RT, pemimpin RW, takmir, bupati, camat, dan lain sebagainya. Kalau punya sifat ini luar biasa ya, luar biasa. Nabi itu pernah bahkan apa? Mau memotong tangan anaknya ya. Karena apa? Karena ada pencurian saat itu. Nabi sudah bersabda bahwa apa? Hukuman orang yang mencuri itu dipotong tangan. Lalu ada orang yang mencuri. Yang mencuri itu dari kalangan wanita bangsawan. Lalu ada yang melobi Nabi, sahabat utama melobi Nabi agar apa? Agar orang yang mencuri tadi itu bisa lolos dari hukum potong tangan. Nabi mukanya merah padam loh, marah besar, lalu berdiri. Nabi bilang apa? Andaikan Fatimah putri Muhammad yang mencuri, pasti aku terpotong tangannya. Coba kalau ada pejabat yang seperti itu, andaikan anakku yang mencuri, andaikan anakku yang korupsi, biarkan dia di penjara saja. Luar biasa toh? Luar biasa. Islam itu luar biasa kalau diamalkan. Islam itu luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dengan kondisi seperti ini, dengan hal-hal seperti ini, maka apa? Islam itu bisa merubah kejahiliahan menjadi superpower hanya dalam waktu 23 tahun. Dan dikatakan lanjutan dari tadi itu Nabi yang marah karena apa? Karena ada yang melobi Nabi agar tidak dipotong tangan itu. Nabi bersabda begini, kamu tahu umat terdahulu itu hancurnya karena apa? Karena hukum tidak ditegakkan ya. Jadi kalau suatu negara tidak bisa menegakkan sebuah hukum, ini yang disampaikan Nabi, saya hanya membaca, saya hanya menyampaikan ya. Menurut Nabi, negara itu pasti apa? Tidak mungkin tegak ya. Tidak mungkin tegak. Nabi yang berkata. Nabi nggak pernah berbohong ya. Lalu yang berikutnya, sifat yang harus kita miliki kalau kita itu apa? Ingin sukses, yaitu cerdas ya. Nggak boleh kita bodoh, itu nggak boleh. Harus cerdas. Maka itu belajar. Nabi itu sangat cerdas ya. Kalau Nabi itu nggak cerdas, nggak mungkin Nabi itu bisa hafal Al-Quran ya. Nabi itu adalah orang yang ummi ya.
tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi bisa baca, bisa menghafal Al-Quran 6.000 ayat lebih ya. Saya loh sampai sekarang ini paling hafal itu kalau di total itu paling 100 ayat ya, paling ya. Nabi loh 6.000 ayat lebih. Tidak hanya hafal Nabi ya, tapi apa? Bisa menyampaikan kepada sahabat, bisa menyampaikan dengan baik, sehingga apa? Terbentuk pribadi-pribadi yang luar biasa, yang perjuangannya luar biasa, rela mati, yang rela apa? Karena dakwahnya Nabi, mereka rela apa? Rela memberikan hartanya 100%, memberikan hartanya 50%, rela membeli sumur untuk apa? Diberikan kepada umat Islam. Itu karena apa? Karena dakwahnya Nabi. Nah, kalau Nabi itu bodoh, nggak mungkin bisa melakukan itu, ya. Nggak mungkin. Maka itu kalau ingin sukses kita harus cerdas, gitu ya. Kita harus cerdas. Kita persiapkan anak-anak kita itu cerdas, ya. Tidak hanya cerdas otak ya, juga cerdas hati, ya. Cerdas akhlak, ya. Cerdas akhlak. Mari kita persiapkan generasi penerus itu. Ya, kalau kita sendiri bodoh, ya anak-anak kita jangan sampai bodoh, ya. Jangan sampai bodoh. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ulang lagi bahwa Nabi itu sukses dalam waktu 23 tahun saja. Yang pertama bertauhid, yaitu Islam, tidak syirik, hanya minta tolong kepada Allah, hanya menyembah Allah. Yang kedua berakhlak mulia. Tidak mungkin kita itu sukses kalau kita itu tidak berakhlak mulia. Bahkan kalau orang berakhlak mulia itu bisa dipercaya orang untuk berbisnis, kerjasama bisnis ya, dan terusnya ya. Berakhlak mulia. Lalu siddiq, perkataannya benar, selalu benar, tingkah lakunya benar ya, sesuai Al-Quran dan hadis. Yang ketiga amanah, segala sesuatu yang dipercaya kepadanya pasti disampaikan, termasuk apa? Termasuk tanggung jawabnya pasti disampaikan. Yang keempat amanah, yang kelima tabligh, yaitu menyampaikan apapun SK undang-undang yang menguntungkan dia atau yang tidak menguntungkan pasti dilaksanakan. Itu namanya apa? Tabligh, menyampaikan. Dan yang keenam fatonah, cerdas ya. Cerdas itu syarat minimal yang harus kita miliki kalau ingin sukses. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentunya sangat banyak akhlak Nabi yang perlu kita tiru, seperti tidak sombong, tidak ujub, tidak riya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Maka teruslah kita ini mengaji, ini luar biasa ya, luar biasa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Segala sesuatu yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diingatkan bagi ibu bapak yang ingin berkorban, bisa menghubungi Bapak Sofyan atau Ibu Junaidi. Nabi berkorban setiap tahun, maka mari kita tiru kebiasaan Nabi ini untuk berkorban setiap tahun. Alhamdulillah di Masjid Al-Muhajirin ini ada tabungan kurban agar tidak memberatkan bagi kita. Silakan yang mau menabung. Sampai hari ini yang sudah mendaftar ada 7 pekorban. Mari kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.